Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Roni pagi ini. Sebelum kita mau ikut sekolah minggu online, kita doa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan Kau sudah melindungi dan memberi kesehatan pada kami semua hingga saat ini. Sekarang Tuhan, waktunya kami untuk mengikuti kebaktian secara online. Tolong Tuhan, Kau buka hati kami sehingga kami boleh mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan Tuhan perbaktian ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah guys, sesudah kita doa, sekarang kita nyanyikan pujian ya. Nah, sekarang waktunya kita kasih persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita nyanyi pujian dulu ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to the Lord. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kedua orang tua kami, sehingga kami saat ini Tuhan mau memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena kami memberi dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan ya.
saat ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami hanya untuk melihat dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui guru yang telah menyampaikan dan menyiapkannya. Kami siap membuka hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 34. Judulnya Paulus berkhotbah di Athena. Nah, adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah mendengarkan tentang perjalanan Paulus dari kota ke kota lain. Paulus sudah mengunjungi 6 kota, ya. Nah, di 2 kota ini Paulus diterima dengan baik oleh penduduknya, yaitu di kota Pafos dan di kota Derbe. Nah, di 4 kota ini, di 4 kota yang lain, Paulus mengalami penolakan, bahkan sampai mengalami penganiayaan. Kota ini adalah yang pertama, Antioquia di Pisidia, kemudian yang kedua, Iconium, yang ketiga, Listra, dan yang keempat, Filipi. Nah, dari Filipi, hari ini kita akan belajar melanjutkan perjalanan Paulus berikutnya. Adik-adik bisa lihat peta di samping. Nah, dari Filipi, Paulus menuju ke Tesalonika. Adik-adik perhatikan nomor 5. Tesalonika adalah kota yang besar seperti di Antioquia. Di kota ini, Paulus ditemani oleh 2 rekannya, yaitu Silas dan Timotius. Di kota ini, Paulus mengenal beberapa orang Yahudi, dan dia pun bertanya, di manakah rumah ibadat di kota ini? Salah satu dari mereka menjawab, pada Sabat minggu depan, ikutlah bersama kami. Kami akan menunjukkan kepada kamu di manakah rumah ibadat itu. Pada hari Sabat tiba, benar, Paulus, Silas, dan Timotius bersama-sama dengan orang Yahudi ini menuju rumah ibadat. Di rumah ibadat ini, Paulus diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, Paulus memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan, untuk memberitakan Injil. Paulus mengenalkan siapakah Yesus. Yesus adalah Mesias. Tapi orang-orang di sana tertutup hatinya, seperti waktu Paulus belum mengenal Kristus. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Yesus yang Mesias itu mati disalibkan? Mereka berdebat selama 3 minggu mengenai siapakah Yesus ini. Akhirnya beberapa dari mereka pun ada yang percaya, orang Yahudi dan orang Yunani, bahkan termasuk di antaranya adalah wanita-wanita di kota itu. Di Tesalonika ini ada seseorang yang bernama Yason. Yason ini menyediakan rumahnya untuk ditinggali oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Di rumah Yason ini, Paulus bekerja membuat kemah supaya mereka tidak menjadi beban bagi Yason. Sementara itu, banyak orang-orang Yunani yang datang ke rumah Yason. Mereka berbicara dengan Paulus, mereka ingin mendengarkan firman Tuhan melalui Paulus. Paulus dengan sabar memberitakan firman itu. Paulus mengasihi mereka seperti saudaranya sendiri. Nah, adik-adik, ternyata ada masalah di kota ini. Orang-orang Yahudi yang ada di rumah ibadat menjadi iri karena ternyata banyak orang Yunani yang percaya kepada Yesus. Mereka cari gara-gara, mereka mengumpulkan orang-orang jahat di kota itu dan membuat kekacauan. Mereka bersama-sama beramai-ramai menuju ke rumah Yason. Pada saat mereka tidak menemukan Paulus dan teman-temannya di rumah Yason, mereka pun menyeret Yason ke pengadilan. Di pengadilan ini, Yason dituduh telah bekerja sama dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Mereka berkata, ajaran itu mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja, sehingga lebih penting mematuhi Yesus daripada ketetapan-ketetapan di Roma. Yason akhirnya dibebaskan karena Yason membayar uang jaminan dan Yason berjanji akan mematuhi ketetapan pemerintah Roma. Setelah peristiwa itu, di tengah kegelapan malam, Paulus pun meninggalkan kota Tesalonika. Adik-adik, kita lihat peta di samping ini. Setelah meninggalkan Tesalonika, Paulus menuju ke kota Berea. Adik-adik perhatikan nomor 6, ya. Di kota Berea ini, setibanya di sana, Paulus langsung menuju ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi di kota ini hatinya lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Pada waktu Paulus memberitakan firman,
Paulus mengabarkan Injil, hati orang-orang ini terbuka. Mereka mau belajar, mereka mau menyelidiki firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan setiap hari. Akibatnya, banyak yang menjadi percaya di kota ini. Paulus bersuka cita sekali. Berita tentang banyaknya orang percaya di Berea ini terdengarlah kepada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Maka mereka segera menuju ke Berea. Mereka mengacaukan suasana di kota Berea. Mereka menghasut orang-orang di kota Berea. Sehingga di kota ini pun Paulus sudah tidak aman lagi untuk tinggal lebih lama. Orang Berea tidak ingin mereka semua pergi. Mereka berkata, cukup Paulus saja yang pergi dan biarkan Silas dan Timotius tinggal di kota ini untuk mengajar kami. Beberapa dari mereka mengantarkan Paulus ke pantai dan menemaninya berlayar. Adik-adik perhatikan di peta, Paulus berlayar menuju ke kota Athena. Kali ini Paulus pergi sendirian. Paulus begitu sedih dan merindukan kedua rekannya. Setelah mereka tiba di kota itu, maka orang-orang Berea yang menemani Paulus ini pun kembali. Paulus menitipkan pesan singkat kepada mereka untuk kedua rekannya, agar Silas dan Timotius bisa segera menyusul Paulus di kota Athena. Paulus memasuki kota Athena. Dia melihat ke sekeliling. Banyak sekali bangunan-bangunan yang indah dari batu pualam. Banyak juga patung-patung besar-besar megah berdiri di kota itu. Paulus datang untuk memberitakan Injil. Dia datang bukan sebagai seorang turis. Hati Paulus sangat sedih melihat begitu banyak patung-patung di kota itu. Orang Athena suka sekali mempelajari hal-hal yang baru. Paulus pun berpikir, maukah mereka mendengarkan ajaranku tentang Yesus? Paulus mencari rumah ibadat. Seperti biasa, dia rindu sekali bertemu dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Paulus bertemu dengan mereka dan Paulus juga mengunjungi orang-orang di pasar. Paulus memberitakan siapakah Yesus kepada orang-orang yang ditemuinya. Paulus dengan semangat memberitahu kepada orang-orang dan mengenalkan bahwa Yesus adalah Mesias. Berita tentang Paulus dan pengajarannya sangat cepat menyebar di kota itu. Banyak orang yang ingin tahu, tapi banyak juga orang yang tidak suka. Bahkan pada saat bertemu dengan Paulus, mereka menghina Paulus. Akhirnya Paulus diundang ke Areopagus. Areopagus adalah tempat yang sangat terkenal di Athena. Tempat ini berupa perbukitan. Dan biasanya di tempat inilah persidangan itu diadakan. Suatu kehormatan bagi Paulus untuk berbicara di depan orang-orang pandai di Athena. Paulus memanfaatkan kesempatan ini dan bersaksi dengan keberanian dan semangat. Dia berkata kepada orang-orang Athena, "Hai orang-orang Athena, aku tahu bahwa engkau beribadah kepada dewa-dewa. Aku bahkan menemukan mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Aku ingin memperkenalkan siapakah Allah. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah lah yang menciptakan kita. Dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil dan dia tidak dibuat oleh manusia. Bertobatlah, karena suatu hari nanti kita harus menghadap ke tahta pengadilan Allah. Allah sudah menentukan hakim, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah mati dan bangkit untuk kita." Pada waktu orang-orang pintar di Athena ini mendengar bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata, "Mustahil, mana mungkin ada orang yang mati kemudian bangkit kembali." Tetapi sebagian dari orang-orang itu pun percaya dan mereka tinggal untuk mendengarkan lebih jelas lagi, lebih dalam lagi apa yang diajarkan oleh Paulus. Bahkan ada salah seorang anggota Areopagus yang bernama Bapak Dionysius menjadi percaya, dan juga ada seorang wanita yang bernama Damaris. Perjalanan Paulus ke Athena ini tidak sia-sia karena sebagian dari orang-orang di sana bisa menjadi percaya kepada Kristus. Nah, adik-adik, cerita hari ini sampai di sini. Dari cerita tadi kita belajar bahwa Paulus adalah orang yang konsisten. Dimanapun dia tiba di kota itu, dia punya semangat untuk memberitakan Injil karena dia mengenal dengan baik
siapa Allah di dalam hidupnya, siapa Yesus di dalam hidupnya. Adik-adik, tentunya kalian juga ingin bisa seperti Paulus. Apa yang dibutuhkan? Kalian harus rajin membaca Alkitab, pelajari Alkitab, kenallah Yesus lebih dalam lagi. Rajinlah beribadah, rajinlah berdoa kepada Tuhan. Berkomunikasilah sesering mungkin sehingga kalian lebih mengenal Tuhan di dalam hidup kalian. Adik-adik, diambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitab kita bersama-sama untuk ayat hafalan hari ini. Diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11b. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah guys, karena besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Kak Roni hari ini ada sedikit kuis untuk kalian ya. Nanti ada gambar beberapa jajan pasar. Kalian sebutkan namanya dan kalian kirimkan jawabannya ke WA-nya guru kalian masing-masing ya. Cepet-cepetan. 5 anak yang paling cepat yang dapat hadiah. Yuk, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, sekarang sekolah minggu online kita sudah selesai. Kita doa lagi ya. Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan di sepanjang sekolah minggu online kami. Pimpin kami Tuhan sepanjang minggu depan di kehidupan kami, di keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday.